pokoknya setiap sidang kurang lebih masa 100 atau berapa gitu. 100 spanduk itu, bawa spanduk atau Chef Jessica ada yang dibayar nggak sih? Hah? Ada nggak? Oh nggak ada ya? Wow. Karyawan tiap bulan dipotong. Oh. Dibawa kemana duit itu? Jangan-jangan nyabu nggak? Nyarapan bubur gitu pagi-pagi kan. Kasus ini terusin. Percuma. Kenapa? percuma? Percumanya apa katanya gitu. Ini bos kamu ini sama Pak Tito, dulu Pak Tito Kapolri. Tito? Teman. Wah, Penyidiknya tuh. Emang kalau temen gitu kasusnya nggak bakal dilanjutin gitu? Waduh, Sampai kapanpun katanya. Saya nggak bakal bayar tuh pesangon teman-teman begitu teman-teman kamu. saya nggak bakal bayar pesangon. Gila Pak Edi, cacing pelit. Tak lagi pimpin perusahaan, Ayah Mirna banting setir jadi petani. Petani? Petani gun. Masa petani bawa pistol? Petani apa yang bawa pistol, guys? Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya Pak. Ini hanya 3,5 miliar. Menurut saya sih karena tidak ada niat baik aja nih. Seperti julukannya Pak Edi Cacing yang licin seperti cacing. Nah, mantan karyawan minta duit saya mana? Katanya udah habis buat menahan Jessica. Waduh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update tentang kasus Pak Edi Cacing ya. Mau dikejar sampai manapun, kita kurak-kurak, kita gali-gali lagi. Berita tentang Pak Edi Cacing. Nah, ternyata guys, ada karyawan-karyawannya yang sampai sekarang itu katanya nggak dapat pesangon gitu. Pak Edinya tuh bilang, saya udah nggak punya duit. Udah habis buat menjarain Jessica. Buset. Emang bener kayak gitu ya? Nah, ternyata katanya Pak Edi ini pernah menikah sama sekretarisnya sendiri guys, sama Sekpi, sekretaris pribadi. Kenapa nyanyi ya? Nah, terus ada yang bilang ini dari Master Firasat terjawab gitu. Nah, kenapa sebagian ada yang pindah kubu ya? Karena si paling punya banyak teman dan sultan kartu kredit menjanjikan pada orang-orang agar ikut settingan dikasih 100 agar silaturahmi tidak terputus. Akhirnya 2023 ini 100 pun tidak kunjung datang. Cuman datang minyak kutus-kutus. Loh. Buat apa? Buat ngangetin hati ya yang dilukai. Kaget nggak? Ya kaget lah. Masa nggak? Firasat mengatakan mereka sebentar lagi pindah kubu dan bicara sebenarnya. Nah, ini dia guys. Karena banyak sekali yang pindah kubu ya. Let's Go juga jadi pindah kubu. Kalau di awal kalian nonton Let's Go membela Jessica, membela Mirna banget nih. Tapi lama-kelamaan nih, gara-gara Prof Edi nih, pindah kubu ya Let's Go. Bahkan karyawannya pun sekarang mengatakan hal yang wow gitu. Jadi kita dengar aja ya. katanya karyawan ada yang demo juga atas kasusnya Mirna. Betul. Itu gimana ceritanya Pak? Kronologinya Jadi maksudnya gini, kan artinya nggak ada hubungan ya dengan kasus dengan karyawan, tapi bagaimana artinya? Ya gini Kak, ya sempat juga dari pihak kantor itu kan minta karyawannya gitu loh. Minta karyawan gimana kasih tuh? support gitu loh, support. Apa? Minta dari kantor itu minta support, menyuruh karyawannya itu supaya ke persidangan itu nggak kerja, Bapak gimana nih Pak? Nah, masalah kejadian ini kasih Jessica ini support. Bismillah ini ke support ya, sebagian pada datang ya, staf juga bagian lapangan juga datang kan gitu. Support pokoknya setiap sidang Setiap sidang. iya, tiap sidang datang memenuhi pengadilan gitu ya. ada perwakilan pokoknya datang gitu. Itu semuanya datang tuh. Enggak, Pak, ada perwakilan paling enggak semuanya ya, paling ya kurang lebih masa 100 atau berapa gitu. 100. Sampai demo juga gitu kan, sampai Jessica Untuk memenuhi ruangan sidang gitu ya. Itu dipakai spanduk, itu bawa spanduk atau ada sempat juga bawa spanduk juga. Ada spanduknya. Sempat bawa spanduk juga. itu dibayar? Enggak. Apa uang makan, transport gitu? Enggak. Nggak dibayar guys, pelit Pak Edi ini ya. Kalau sama karyawan pelit ya. Kalau sama Jessica berani jor-joran kasih duit 3 juta ke Reza Indragiri ya. Kamu karyawan pelit ternyata Pak Edi nih. Ya. Oh ternyata ada supporter di persidangan juga. Wah, selain supporter di persidangan, juga ada supporter di kepolisian. Oknum siapa itu? Loh. Ada yang bilang, nah satu persatu mulai speak up nih. Pelan-pelan akan terbongkar. Jalur langit nggak ada yang menandingi. Gila. Ada yang bilang, oh jadi berarti pendemo yang bawa spanduk Justice Mirna ternyata suruhan Bapak Akong Sakikin. Kebongkar deh. Chef Jessica ada yang dibayar nggak sih? Hah? Ada nggak? Oh nggak ada ya? Wow, kenapa di persidangan Mirna ada yang dibayar? Oh nggak ada juga yang dibayar, cuman dipaksa aja suruh kantor. BPJS, terus
dana emergensi sama koperasi ya. Itu dilaporkannya gimana maksudnya? Itu kan BPJS yang aku cerita BPJS itu kayak itu BPJS sempat nunggak kan. BPJS nunggak? Sampai yang ada 6 bulan 7 bulan. Yang nunggak kan. siapa? Jadi gini, karyawan tiap bulan dipotong. Tiap bulan udah pasti bayar tuh ya? Ya, karena dipotong. Tapi dari pihak kantor itu tidak dibayarkan ke BPJS. Tahunya dari? Tahunya pas temen sakit, berobat, ditolak. Dengan alasan? Alasannya ini udah berapa bulan nggak bayar BPJS. Oh, nah situ baru ketahuan. Gitu. Baru ketahuan di situ. Itu nggak 1 bulan 2 bulan, hampir 6 bulan 7 bulan. Buset, 7 bulan nggak bayar BPJS kantornya. Mengelabui karyawan berarti nih ya. Gaji dipotong terus tiap bulan buat bayar BPJS, tapi BPJS-nya nggak dibayarin. Dibawa kemana duit itu? Jangan-jangan nyabu nggak? Nyarapan bubur gitu pagi-pagi kan. Pacaran moto, belakang nangis. Ya, di podcastnya si Ganteng sama Karni Ilyas, dia tuh sering banget gini. Kayak orang Seno anjir. BNN gak ada niat mau dicek tuh dia. Nyarapan bubur orang kaya kan beda, mahal di lauta itu, mahal itu. Nyabunya, nyarapan buburnya gitu maksudnya. Ayo lanjut. Kapolda. Dilapor Kapolda. Kapolda, masalah BPJS, dana emergensi, dan operasi. Itu penyidiknya sempat bilang. Penyidiknya bilang apa? Ton, ini kalau kamu kasus ini terusin, percuma. Kenapa? Percumanya apa katanya? Ini bos kamu ini sama Pak Tito, dulu Pak Tito Kapolri. Tito? Teman. Wah, penyidik mengatakan percuma kamu lapor ini kasus Pak Edi Cacing bersama Pak Tito Kapolri. Itu adalah temen. Wah, kaget loh. Emang kalau temen gitu kasusnya nggak bakal dilanjutin gitu? Waduh, apa gitu maksudnya? Emang kalau temen bermasalah karyawannya nggak dibayar, uang BPJS nggak dibayar, kalau temennya Kapolri berarti tidak ada kasus gitu? Wow, sangat kaget ya. Wah, ini kan bertanya ya, apa kayak gitu? Waduh, hebat ya. Ruang lingkupnya Pak Edi Cacing ya, temenan sama Pak Tito, temenan sama Pak Krisnamurti, makanya kayak akrab gitu loh. Anak lu diracun, waduh, kalau ini nggak otopsi, ini bisa case close, walaupun ujung-ujungnya nggak diotopsi juga ya, nggak case close juga ya. Waduh, ini fungsinya berteman. Wah. Akhir saya lihat pistol dia itu pas lagi demo waktu hari Jumat, kan sempat sebelum Pak Maju jadi pendamping kami. Kan dulu kan ada lagi Pak Arief Tonang. Saya panggil ke kantor. Tomrongnya pistol. Pistol. Kamu keluar. Ini nanti bagian kamu nanti. Tomrong pistol. Oh, wah. Yep. Jadi ini menurut yang gue tangkap ya dari cerita Bapak ini, jadi sebelum ada pengacara yang di sebelah Bapak ini, namanya ada pengacara lainnya. Siapa namanya tadi? Ari Cantona. Nama pemain bola ya. Itu Eric Cantona ya. Nah itu Ari Cantona kayaknya. Besok datang Pak Edi dengan kabarnya nih. Bukan ditodongin ya, ditaruh pistol pistol di depan gitu. Udah pegang kamu, nanti keluar kamu. Nah, gokil. Ini mengingatkan Desko dengan ceritanya waktu di Karni Ilyas itu. Dia ketakutan saya. Ya takut lah pakai pistol. Bukan pakai pistol. Saya nggak pernah keluarin pistol. Nah, lucu kan? Ini tentang pistol. Gimana nggak takut, guys? Aduh, Bapak Edi Cacing ini kita suka nembak gitu. SIM nembak nggak nih Pak Edi? Waduh. Jangankan cuman SIM, kasus aja bisa nembak. Ya kasus Jessica kalau terjadi huru-hara kan bisa jadi ada tembak-tembakan gitu maksudnya. Waduh, ini kenapa perlu diklarifikasi sih? Sempat, ayo sampai kapanpun katanya. Saya nggak bakal bayar tuh pesangon teman-teman mereka. Gokil. Wah, ulang. Sempet Pak Edi ngomong ke temen ini, Pak Edi ngomong? kurang jelas kayaknya. Sempet, ayo sampai kapanpun katanya. Saya nggak bakal bayar tuh pesangon teman-teman begitu, teman-teman kamu, dia bilang gitu. Babi. Disampaikanlah ke bapak-bapak ini. Gokil. Jadi menurut karyawannya ya, Pak Edi bilang, ayo kita kuat-kuatan. Nah, sampai kapanpun saya nggak bakal bayar pesangon. Gila, Pak Edi cacing pelit. Gaya pakai pistol sama karyawan pelit, guys. Gokil. Siapa tadi disebut? Pak Tito, Pak Krisna. Pantes ada tayangan ini ya, Pak Oto nih mengatakan ya.
pasti kita akan mengajukan PK, ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya Pak. Kenapa? Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Sadikin untuk otopsi. Hah? Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Nah, kata Pak Oto, Anda kan bujuk-bujuk itu, membujuk-bujuk Pak Edi ini buat otopsi. Tapi kenapa tidak diotopsi? Itu Pak Krisnamurti dipertanyakan oleh Pak Oto Hasibuan, guys. Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Case close. Case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krisnamurti jawab hal ini. Nah, jadi benar juga ya. Anda bilang ini harus diotopsi nih, Ed. Kalau nggak otopsi, ini case close, Ed. Tapi nggak diotopsi juga, kita bawa juga ke pengadilan. Itu uang pesangon karyawan nggak dibayar, Ed. Nah, lah. Rugi dong saya punya teman-teman Kapolri. Loh. Maksudnya nanti saya bayar kalau ada uangnya gitu maksudnya. Mungkin ya gitu. Mungkin sekarang Pak Edi Cacing belum ada uangnya. Sampai 20 tahun Jessica juga nggak ada uangnya kayaknya. Pertanyaan ya gitu. Apakah Pak Edi lagi kesusahan uang? Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat. Mungkin Pak Kapolri boleh bertanya. Nggak usah diperiksa. Ditanya aja. Ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu. Kenapa Krisnamurti tidak melakukan otopsi? Ah, kenapa? Padahal dia bujuk-bujuk Mirna Salihin untuk otopsi, tapi dia tidak otopsi. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Wah. Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Itu kata Pak Edi Cacing. Itu kan udah 7 tahun yang lalu. Dikorek-korek lagi buat apa? Sama kayak karyawan saya udah dipecat tuh bertahun-tahun. Dikorek-korek lagi buat apa pesangonnya? Gak usah lah itu. Duitnya udah saya pakai main cewek. Pertanyaan ya, kan dia selalu bilang gitu ya. Di tayangan video ada kan di Ice Code itu yang kalau nggak ada salah yang dia. Jadi dengan kekuatan papa, power papa, semuanya papa keluarin, lawan. Pokoknya papa harus mati-matian waktu itu lawan si Oto ini. Dia pakai uang. Ya papa pakai tapi nggak banyak, dia orang habis banyak-banyak tuh. Emang bapak nakal juga. Suka ganti-ganti perempuan apa. Nah itu yang Mirna papa salah. Ya papa suka main cewek. Sama cewek nggak pelit lu. Mang karyawan pelit lu. Mereka pakai uang. Tapi papa juga pakai uang. Tapi nggak sebanyak mereka tuh. Yang papa pakai uang pesangon karyawan itu. Uang BPJS karyawan itu papa pakai itu kayak. Begitu ya, ini pertanyaan ya. Waduh, ini Pak Edi Cacing gimana nih Pak? BPJS, uang pesangon kok nggak dibayar ini? Aduh, hilang respect jadi nih Pak Edi Cacing nih. Gimana nih Pak Edi Cacing? Tak lagi pimpin perusahaan, ayah Mirna banting setir jadi petani. Petani? Bapak Dermawan ini kan pengusaha, ya kan banyak linknya. Banyak. Ini kan utang berdasarkan undang-undang. Ya, kan betul. masa nggak bisa pinjam dari teman bisnis yang lain? Minjam puluhan M aja, hampir ratusan M dari bank masih dipercaya loh. Ini hanya 3,5 miliar. Menurut saya sih karena tidak ada niat baik aja. Itu ternyata utang pesangonnya cuma 3,5 M guys. Emang nggak mau dibayar. Itu kalau kemarin itu kasusnya Jessica itu ya, itu berapa duit yang dihabisin sama Pak Edi Cacing ya? Jadi petani sekarang. Petani apa ya? Hah? Petani ganjil. Nah, petani ganjil genap gitu. Petani apa ini? Tuh, petani apa nih Pak Edi? Kok tiba-tiba jadi petani? Masa petani bawa pistol? Petani apa yang bawa pistol, guys? Ini pertanyaan, guys. Petani apa yang membutuhkan pistol? Nah, kalau di film-film ya, biasanya petani itu petani yang ilegal-ilegal gitu. Kayak di Vietnam atau apa, di Thailand gitu yang lagi legal-legal itu. Biasanya itu petani bawa kayak pistol itu untuk mengamankan hasil tani mereka gitu. Nah, ini nggak tahu nih kalau petani Indonesia bawa pistol itu ben nih. Mungkin Pak Edi Cacing kalau mau buat lobang nanam padinya itu kan bajak sawah, itu mungkin ditembak-tembakin pakai pistol tuh buat lobangnya, dor baru dimasukin biar gampang mungkin ya tuh. Tani orang kaya nih, berbeda nih. Menurut kalian gimana nih guys? Jadi dari artikel ini juga ada nih bahwa ayahnya Mirna ini itu pernah menikah lagi dengan sekretaris perusahaannya yang kini udah meninggal dunia. Oh itu ya, oh itu ternyata bukan teman Mirna, bukan. Coba kita baca dulu ya. Oh katanya menurut Wartono ini staffnya ya, itu membeberkan bahwa Edi Darmawan ini udah menikah lebih dari 2 kali. Nah, yang sama sekretaris itu sempat dijadiin istri keempat atau kelima, buset. Banyak juga guys, aduh.
Pokoknya yang terakhir lah itu yang terakhir kerjanya juga belum lama. Oh, kerja belum lama. Sempet jadi pacar sampai akhirnya nikah resmi juga. Belum lama dia akan meninggal yang sekretaris itu. Wartono juga menyampaikan istri muda Edi Darmawan itu pada 2002 meninggal dunia pada tahun 2002 lalu gitu. Itu perbincangan heboh di kalangan mantan karyawan gitu, gosip-gosip ini bos kita tuh mata keranjang tapi nggak mau bayar BPJS. Begitu ya pertanyaannya. Jadi menurut kalian gimana nih guys? Udah mantan karyawannya sekarang udah mulai nih buat menceritakan ya. Sekarang tiba-tiba jadi petani gitu. Pantes Pak Edi Cacing nggak mau lagi ya podcast ya. Ditanyain pertanyaan-pertanyaan ini, wah blunder ya. Ini satu, Pak Krisnamurti nggak ada podcastnya atau tanggapannya nggak ada. Dua, Pak Tito juga secari Let's Go nggak ada tuh tanggapan kasus Mirna ini, nggak ada juga nih setelah Let's Go. Pak FS nggak ada nih tanggapannya nih. Lalu Pak Edi Cacing dan Profesor Edi, waduh ini kenapa circle mereka nih sepertinya nggak mau menanggapi kasus yang lagi ramai ini ya? Apa mereka sudah menyadari ada yang nggak beres? Nah ini pertanyaan ya. Walaupun tidak ada podcast terbaru tentang mereka, kita cari ini seperti cacing ya. kita cari gali-gali terdalam cerita-cerita tentang masa lalu mereka yang sangat janggal itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.